Rosan deh yang bawa aku ke sini. Ya ampun, makasih ya udah bawa aku ke sini. Sama-sama, tapi mohon maaf saya lagi joget loh. Oh, Kak. lagi dong, kira-kira aku ganggu gak sih? Ya ganggu sih Ganggu sebenarnya. sebenarnya, jadi gimana dong aku mau ganggu? Congrats ya, aku bangga banget loh sama kamu. Ya, apa? Kamu masuk apa? Sony Musik, Yang lagi. terus masuk. Film fair. Aduh, terus bilang hebat deh, the best lah pokoknya dia punya. Enggak, aku ini kebetulan lagi latihan Boleh Curi ya. Iya. Lalu ini temennya Kareena Kapoor datang ke sini luar biasa. Aku bukan temannya, Terus apa dong? aku babuknya. Oh. Aku tukang masaknya. Tolong aku mau minta dong. Minta Ini apa? kan aku bikin Boleh Curi, tolong dong Kareena Kapoornya suruh nge-like gitu. Ya boleh Sama nanti kayak ya. Lutfi. Tapi susah kan? Iya sih. Aku kan bukan siapa-siapanya. Nggak mungkin bukan siapa-siapanya. Kan kita ngobrol-ngobrol aja yuk. Iya, Kak. boleh, ayo. Rumpi yuk, manja yuk. Halo, balik lagi di channel aku, Vina Fan. Nah, mumpung nih ada Kak Ray di sini, aku nggak bakal melewatkan kesempatan aku untuk rumpi-rumpi bareng sama dia. Pasti kalian juga pengen tahu kan cerita-cerita Kak Ray ketemu artis-artis India, terus foto-foto bareng sama artis India, terutama sama Kareena Kapoor. Iya kan? Pokoknya kita kupas tuntas di sini bareng-bareng sama aku. Kita kopi darat, kita rumpi-rumpi manja bareng Kak Ray. Halo. Namaste ya bahasa India ya. Namaste. Annyeong. Salah dong, kita K-pop dong. K-pop dong ya. Kak, aku mau nanya nih. Kakak ini sebenarnya suka India tuh dari kapan sih? Suka India itu dari kecil ya, dari umur 5-6 tahun gitu ya. Dulu kan happening banget kan tahun 2000, Bener banget. Beb. 2000 itu happening banget. Aku sih dulunya ngefans banget sama Karisma Kapoor dari kecil itu suka sering niru-niruin gaya Karisma Kapoor kayak lege. Iya, udah bencong M dari kecil. Udah kecil sering apa namanya ngikutin gaya Karisma Kapoor kayak begitu. Tapi Ya, emang itulah dia idola diva pertama banget ya tahun segitu. Makanya idola pertama aku bisa cinta Bollywood itu gara-gara Karisma Kapoor sih. Oh gitu. Terus kenapa bisa Bukan. belok ke Kareena Kapoor? Bisa belok ke Kareena Kapoor itu anak kecil kan pemikirannya belum ngerti talent apa namanya belum ngerti kayak actingnya bagus apa gimananya. Jadi cuman karena ini adeknya Karisma Kapoor, aku harus suka juga gitu. Pertamanya cuma gitu doang awalnya. Nah, suka-sukanya itu pas umur aku 7 tahun sama Kareena Kapoor itu sukanya gara-gara film Mujhe Dosti Karo. Oh iya, dia diva banget sih di Iya, situ, di situ menter aku banget. di situ aku baru deh jatuh cinta sama Kareena Kapoor. Oke. Terus apa dong yang kakak sukain dari Kareena Kapoor sampai setergila-gilanya tuh sampai sekarang? Sampai sekarang dong, Sampai bener sekarang, kan? iya, sampai sekarang. Aku sih sukanya pertama cantik dong, udah pasti udah cantik. pasti. Terus actingnya itu bagus banget gitu ya. Makin kesini makin bagus ya, nggak perlu diragukan lagi. Terus centilnya itu loh. Kita nggak bisa move tapi on emang ya. iya, tapi emang real life-nya juga centilnya emang begitu gitu. gitu. Ini waktu pertama aku ketemu juga kan di Singapura kayak pu banget gitu kayak bener ini yang gue lihat gitu, maksudnya kayak kayak real sama itu hampir mirip sih emang dari pu sama real life itu emang agak mirip gitu. Kalau dia gitu. Terus film apa yang paling kakak suka dari Kareena Kapoor? Jabuimit. Jabuimit ya, Iya. bener banget. Dia tuh disitu natural banget. Natural ya. banget itu. Terus aku itu kayak langsung suka sama Shahid juga di situ. Langsung suka kayak cocok banget gitu mereka. Justru orang lain kan masanginnya Hritik sama Kareena kan. Tapi aku malah suka Shahid sama Kareena loh di situ kayak apalagi pas adegan Shahid buka baju gitu. Tahu gak sih yang pas nyebur bareng itu terus Shahid buka baju, anjir ya ampun sumpah di situ Shahid ganteng banget. Iya, best Alamu ya. M. Tetap Tetap ya ember. Terus kakak ini udah berapa kali nih ketemu sama Kareena Kapoor? Aku ketemu sama Kareena Kapoor 4 kali. Wow, 4 4 kali, kali men. iya. Kayak gimana rasanya kayak aku aja baru Iya, pertama kali. kamu juga suka kan sama dia kan? Aku suka banget sama Kareena Kapoor. Cantik kan aslinya? Banget. Jadi dulu aku juga pernah ketemu sama dia di Malaysia, Kuala Lumpur. Itu aku ngelihat dari nontonin meet and greet dia dan itu luar biasa senangnya, bahagianya, Bahagia banget pasti, meloncat-loncat. pasti. Ini apalagi kakak nih yang udah Iya, ketemu 4 kali itu 4 kali. gimana? Coba ceritain dong, Kak.
Di mana aja ketemunya? Ketemunya Terus kok di bisa sih? Singapura, di India, sama di Malaysia. Di India 2 kali sih, di rumahnya 2 kali, di rumahnya? Di rumahnya 2 kali, terus di Singapura acara manajemen hotel, terus di Malaysia jadi apa namanya? Apa sih seremoni, jadi opening seremoni acara International Excellence Award sama Kareena Kapoor. Tapi aku nggak paham. Yang bikin rumah seneng. artis itu biasanya kan dijaga ketat ya sama bodyguard. Kok kakak bisa masuk ke rumah itu gimana? Iya, karena dibantu manajernya. Aku Kakak sih kenalan sama manajernya? Iya, manajer. Kan emang yang dari pertama yang nolongin aku buat ketemu Kareena Kapoor itu emang manajernya. Dari pertama sampai sekarang itu manajernya yang bantu banget gitu. Aku kan emang nggak langsung komunikasi sama Karinanya kan. Jadi kan? iya, jadi pelantarannya manajernya gitu. Untungnya itu tim Kareena Kapoor itu the best sih. Timnya itu kayak sekelas Dipa, tapi timnya itu nggak cuma ke aku doang loh. Nggak cuma ke aku doang, banyak fans yang lain juga yang dikasih kesempatan buat ketemu sama dia, banyak, nggak cuma ke aku doang gitu. Jadi emang sekarang itu Kareena itu kayak fans itu number 1 gitu. Jadi kalau di negara ini kalau emang kamu punya fanspage ya, Kareena Kapoor, apa misalnya Kareena Kapoor Singapura, Malaysia, coba DM deh, pasti akan dibantu buat ketemu sih, Bang. Tuh tipsnya Iya, nih tipsnya. dari Kak Ray langsung yang sudah ketemu sama Kareena Kapoor beberapa Tapi kali. harus sering-sering juga ya, misalnya kalau upload foto Kareena Kapoor sering tag gitu, kalau kalian punya fanspage-nya, soalnya tim Kareena Kapoor itu emang welcome banget sama fans gitu, baik Jadi banget. kita nggak perlu Apalagi- sungkan ya? Iya, nggak perlu sungkan, DM aja gitu, siapa tahu di notice kayak aku gitu kan. Wah, terus gimana tuh rasanya ketemu Rasanya sama ya dia masih tuh? kayak mimpi. Kadang kan misalnya di Instagram itu fotonya itu aku yang lama-lama itu aku upload lagi itu, kalau orang lain bilang Nora, tapi kan itu kayak pencapaian gitu loh, nggak semua orang bisa kayak begitu, dan aku bangga gitu. Sampai sekarang itu kayak mimpi gitu, kayak nggak nyangka. Bahkan even keluarga aku juga kayak, kok bisa ya si Ray sama Kareena Kapoor gitu loh kan. Soalnya aku kan bukan dari kalangan orang kaya gitu, aku orang biasa gitu, terus tiba-tiba bisa ketemu sama Kareena Kapoor itu kayak mimpi, kayak nggak nyangka. Sampai sekarang aja kayak kalau ngelihat videonya, apalagi pas yang dipeluk, ini beneran nggak sih gitu, kayak begitu. Kamu aja ketemu kayak gimana? Loncat-loncat Kan? teriak-teriak, Iya, wah, nangis. pasti aku juga nangis. Sama perasaannya, tapi aku harus bisa nahan gitu, deg-degan, tapi Iya, harus kontrol ya. pengen ngomong ini. Misalnya kan dulu kan aku pernah ngejanjiin sama fans pengen bikinin video itu, tapi kalau udah di depan Kareena Kapoor itu kayak gue itu nggak bisa ngomong, kayak udah udah kaku aja, nggak bisa ngomong, kayak udah, ih ampun, ini dia di depan gue, jadi kayak mau ngomong apa itu lupa akhirnya gitu. Makanya kemarin ada sempat rame-rame kayak begitu, ya udahlah, dituduh begitu ya udah nggak apa-apa. Terus itu sebenarnya menurut kakak Kareena tuh aslinya cantik banget nih ya. Banget. Perbedaannya tuh apa nih di kamera sama aslinya tuh bedanya apa? Bedanya apa? Karena di India itu ya rata-rata artis India itu nggak pakai filter, no edit, jadi kayak cekrek udah langsung upload. Jadi kadang agak sakit hati juga ya, misalnya istilahnya kan bukannya sok ngebela artis segitu-segitunya, soalnya kan kita sebagai fans sama artis dihargai gitu kan, bisa sampai di welcome ke rumahnya, diajak satu event bareng gitu kan. Kayak jadi kalau ada yang ngehina misalnya kayak, ih Kareena Kapoor tua ya, Kareena Kapoor ini, sebenarnya sih wajar ya dia tua ya, umurnya sekarang udah nggak muda lagi kan. Semua manusia pasti ada di fase itu gitu, di fase tua. Nah kayak orang lain itu gitu, ih Kareena Kapoor tua ya, Kareena Kapoor tua. Kadang aku sakit hati kenapa aku ada yang bilang begitu, karena aslinya enggak. Kamu bisa ngeliat, kamu pernah ketemu kan aslinya kayak gimana. Jadi jauh berkali-kali lipat lebih cantik asli gitu daripada di foto kayaknya beda banget, cantik banget. Sampai sekarang juga, kemarin aku kan baru beberapa bulan kemarin kan aku ketemu, bener-bener cantik gitu. Makanya kayak ada yang orang ngehina itu kayak pengen, ya Allah, pengen rasanya gue ongkosin deh ke ini. Nih lihat idola gue gitu. Luar Kak, ongkosin aku Ongkosin. nih. Enggak ada, dia yang nanggung. Terus, gitu pokoknya. Jadi salah satu cara kakak untuk mengungkapkan, mengekspresikan cinta kakak terhadap Kareena Kapoor itu dengan membuat fanpage itu. Fanpage itu. Tapi aku sih nggak berharap, dulunya sih cuman ya udah gitu, aku dapat fotonya, upload itu aja, nggak ada terbayangkan kalau bisa sampai ditemuin sama manajernya gitu, nggak terbayang bakal bisa sampai ketemu gitu sama dia, itu nggak ada bayangan sama itu. Soalnya kan aku pegang fanpage itu dari 2014. Itu apa tuh namanya?
Masih sama itu nggak pernah diganti. Apa tuh? Dari Kareena Kapoor masih. Dari Kareena Kapoor. Dari Kepoin sekarang 2014, dari 2014 sampai 2018 berarti aku 5 tahun gak diabaikan dong. Baru di notes itu kemarin 2018. Jangan pernah nyerah guys. Dia itu jangan pernah menyerah kalau ngefans, terus konsisten beb. Kalau ngefans konsisten, jangan jadi fans musiman misalnya. Ada ini enggak, support idola lu, misalnya kalian support Pina Fan. sampai kapanpun, jangan sampai misalnya ada bosan-bosannya, pokoknya support terus. Sama juga kayak aku support Karina gitu kan. Walaupun orang lain menghina, apapun namanya juga manusia biasa kan, pasti ada, dia sama manusia gitu kan, sama kayak kita pasti ada kadang baik, kadang bete, iya gitu, kadang jadi bete, harus capek. kadang mengerti gitu kan, sama kalian juga ya buat Vina lovers. Tetap setia dukung Vina gitu kan. Salam kualitas tanpa batas. Nah bener gitu. Nah jadi kakak ini punya akun fanpage The Real The Real Kareena Kareena. Kapoor. Tapi The Real Kareena Kapoor tuh yang kemarin sempat berantem sama Iya sama ini nggak sih? Bener gak sih? Iya, betul. Itu kan ngerumpi kan jadinya kan Jadi- julid. Iya Juliet. Jadi itu tuh gimana ceritanya? Itu tuh viral banget. Iya, Aku juga lihat beritanya di media, Iya. pokoknya itu sangat-sangat viral, Viral. yang mana si anak kayak menghina gitu. ras. Jadi gini, aku itu kan malam-malam kan, nah malam-malam si artis itu nge-tag Instagram The Real Kareena Kapoor. Nah aku lihat-lihat kok gini, dia bilang gini, lebih enak nonton Korea dari lebih enak ngelihat Korea daripada India, orangnya jorok-jorok katanya gitu kan, kelihatan banget jorok-jorok. Kataku what, terus di situnya dia lagi nonton Kareena Kapoor gitu kan. Lah itu kan rasis ya istilahnya kan. Emang India itu enggak, kalau aku itu kalau artisnya itu enggak jorok loh, artisnya loh ya. Apalagi ini Kareena Kapoor, Kareena Kapoor jorok gak sih? Seputih itu kan, sebulus itu, masa jorok gitu kan? Aku kan gak terima kan, maksudnya dikit, makanya aku ini apalagi kalau udah pernah ketemu langsung sama Kareena, jaga udah omongan, tahu gitu ya. ngapain jangan membanding-bandingkan. Kalau nggak suka ya udah nggak suka gitu, jangan nggak usah apa orang India jorok-jorok apa-apa gitu kan, artisnya mah enggak gitu istilahnya kan. Nggak semua orang India itu jorok. Contohnya Indonesia juga ada kok yang jorok, ada yang ini, nggak semua. Makanya orang Korea juga ada. orang Korea aja kalau kalian tahu ya istilahnya kan, kalau tahu faktanya, aku juga kan sering ketemu artis Korea, sering ketemu artis India. Menurut aku itu kalau ceweknya itu aku lebih suka artis India. Kenapa? Karena mukanya itu berkarakter. Mukanya itu berkarakter, kuat. Terus kayak kita itu kalau ngenalin itu beda-beda mukanya itu kan. Kalau Korea itu aku sering ketemu artis Korea juga ya, kayak mukanya itu mirip-mirip gitu. Kayak gitu. Nah, ada plus minusnya sih lah istilahnya gitu. Jadi aku gak terima di sana, terus aku dikatain bencong pansos, bencong apa ya aku. Terus banyak juga yang jadi ujung-ujungnya jadi ngebully aku, fans Bollywood. Padahal kan aku di sini ngebela artis Bollywood gitu, bukannya ini ada yang ngebilang katanya fake account atau apa begitulah. Tapi di saat itu kan banyak yang ngira itu tuh Kareena Kapoor asli. Iya. Itu aku tulis di bio aku, ditulis kalau manage by aku, terus kalau ditulis kalau itu fanpage aku tulis. Jadi Itu kakak kesalahan. nggak menyembunyikan Enggak, apa-apa kan? aku nggak terang-terangan di di situ. Kareena Kapoor ya, nggak. Misalnya kalau fake account ya nggak mungkin lah bisa ketemu sampai 4 kali, bener nggak sih? Yes, betul. Pasti artisnya itu bakalan bilang kayak hati-hati, bahaya, ini artis aku. Ini mengatasnamakan aku, ini enggak loh gitu kan. Malah Kareena Kapoornya aja welcome gitu maksudnya. Makanya kayak si artis itu juga bilang katanya, itu mah fake account katanya artisnya itu. Kata gue, dia juga kan kok bisa ngomong begitu gitu kan, fake account, gak bisa ngerti kan. Ya udahlah ya, udah masa Itu lalu pokoknya. berapa lama tuh terjadi guncangan Lumayan itu? sih seminggu, tapi Terus kakak sempat diundang di beberapa TV juga? enggak diundang aku. Terus tapi emang aku nggak mau juga, kalau diundang juga aku nggak mau. Soalnya kayak emang sih katanya ada yang nyari aku gitu, tapi kata aku udah deh, aku nggak mau ikut campur. Soalnya ada yang ikut campur juga kan. Ya udah aku nggak mau ikut campur, udah lepas aja kayaknya seminggu. Tapi anaknya dibulinya sampai sekarang. Oh jadi, iya? Iya. Jadi di akun di YouTube itu
ada kan yang ngeberitain tentang dia dan itu anaknya itu masih dibully sampai sekarang. Itu sih udah hukum karmanya gitu Iya. kan dari itu. Lagian image seseorang Image itu kan seseorang susah untuk diubah kan. jadi nantinya kayak tuh. jadi walaupun aku juga kena serangan sama fans Bollywood, katanya ini mah fake account, katanya ngaku-ngaku Kareena Kapoor, katanya what ngaku-ngaku gitu, ketemu 4 kali kok ngaku-ngaku gitu maksudnya. Artisnya aja udah welcome gitu, maksudnya udah diajak ke acara awards atau ke rumahnya gitu, masa ngaku-ngaku gitu sih. Itu aja. Terus tapi kalau untuk sekarang nih kakak masih ada kayak kontekan langsung nggak sih sama si artis itu? Kayak sama si artis yang bermasalah sama kakak? Enggak sih, udah enggak, nggak mau. Tapi aku pernah sih dulu sebelumnya pernah sama berantem itu sama keluarga itu udah hampir 3 kali sih. Oh ya? Sama yang cowok, anaknya yang cowok aku pernah di DM sama anaknya yang cowok mau dicari. Ya udah berantem udah sama dia, udah berantem, makanya sekarang udah kelar dia kayak begitu ya, tapi ya udah deh lah. Nggak usah diperpanjang, tapi kan nanti juga ada hukum karmanya, yaitu sampai sekarang juga kan masih dibully ya, itu akibat perkataan dia gitu maksudnya. Iya sih. Kan kemarin sempat viral kan. Nah kan keluarga itu kan ke bawah-bawah lagi kan, akhirnya anaknya itu kan hukum karma atas ucapan dia ngehina Bollywood, akhirnya kan dia kena juga kan. Sekarang itu aja sih, kita nggak usah ngebales lagi aja gitu. Berarti kita lupain aja ya guys ya, kita ambil hikmahnya, berarti jaga lisan, karena lisan. setiap apa yang kalian lakukan itu pasti ada timbal baliknya, apa sih konsekuensinya gitu. Yang penting ya pokoknya kita mah udahlah, biarin aja itu, kalau ada ngehina-ngina lagi pasti ada balasannya sih dari yang di atas gitu kan. Nah terus aku mau nanya lagi nih, balik lagi sama idola kita Kareena Kapoor, one and only. Kakak, yang paling kakak nggak bisa lupa itu apa sih? Maksudnya kayak kakak tuh bisa sedekat apa sih? Apa kakak pernah kayak makan bareng kah? Atau pernah kayak gimana? Pernah ikut apa? Pernah gimana sih? Kan kalau misalkan friends itu hanya sebatas berjuang supaya dapat foto, abis itu udah selesai. Gitu. Tapi kalau kakak tuh sedekat apa sih sebenarnya? Pernah ngapain aja? Aku sih nggak mau bilang dekat ya, tapi aku itu kedekatan aku itu sama Kareena Kapoor tuh kayak fans sama idola. Tapi cuman aku ada kelebihannya, aku makan bareng pernah. Terus ke acara awards dia di acara award, diajak event. Aku jadi pendampingnya Kareena Kapoor buat opening ceremony gitu. Berarti kan. kakak kayak berdiri di belakangnya pakai. Iya kan aku enggak pas openingnya aja. Pas opening itu kan ada kayak Malaysia apa sih, tarian Malaysia gitu. Nah aku nemenin Kareena Kapoor di situ. Aku disuruh pakai baju tuxedo itu kan, aku disuruh gitu. Kalau nggak disuruh kan aku nggak mungkin bisa samaan pakai baju hitam gitu kan, serasi kan, itu karena disuruh. Makanya aku harus pakai baju ini, kata timnya itu aku harus pakai baju ini, makanya aku serasi kan. Kareena Kapoor hitam, aku hitam gitu kan, emang udah di planning gitu. Makanya dari situ makan udah ke rumahnya udah. Yang aku lucu sih Taimur kan. Udah pernah ketemu sama Taimur? 2 kali ketemu. Itu gimana Lucu banget, terus pintar. Aku ini kan apa namanya, ada ya videonya, tapi nggak boleh di ini ya, nggak boleh di publish. Nah aku itu kan joget ya, aku ini gini, dia itu ngikutin. Iya ngikutin sih ya. Kayak pinter banget. Kemarin itu waktu aku itu masih umur berapa ya, dia ngikut juga gitu. Aku gini dia ngikutin. Pokoknya ngejek-ngejekin aku gitu. Gemes banget, sumpah gemes banget. Dia itu lucu, kayak boneka banget. Sumpah aku pinter, terus pinter juga. Kayak terus apa namanya, yang aku lucu itu dia bisa ngikutin gaya aku, kayak apa sih, gue lagi gini ngikutin dia gini joget lucu banget di rumahnya. Sumpah aku pokoknya itu gemes banget ya, kayaknya calon mega bintang deh. Iya. Terus kok gimana itu bisa masuk, terus bisa makan gitu tuh gimana? Apa ikut kontes? Kalau iya sih, kalau kan? makan sih waktu di Singapura sama di Malaysia. Kalau pas waktu ke rumahnya mah paling minum gitu kan. Kalau ke rumahnya kan sambil nunggu Kareena Kapoornya kan, dia di rumahnya itu apa namanya, ada kantornya, ada rumahnya lah. Kadang aku nunggu, waktu kemarin itu aku nunggu di kantornya gitu. Nah itu situ lagi kebenaran ada Saif, ada Taimur juga lagi di situ. Nah aku main sama Taimur gitu waktu itu. Kareena Kapoornya di lantai berapanya gitu kan rumahnya itu kayak apartemen gitu kan, emang apartemen tapi kantornya ada di bertingkat-tingkat gitu. Kareena Kapoornya ada di mana. Nah aku sambil nunggu gitu kemarin itu ya, sambil begitu. Terus menurut kakak perbedaan
fanpage dengan fake account itu apa? Ya, seperti aku bilang tadi kan, kalau fake account itu kita itu menempatkan diri seolah-olah gue ini akun artis aslinya gitu kan. Kalau fanpage itu kan kayak fanbase itu kita ngasih berita, nge-share foto-foto tentang artisnya gitu kan. Kalau fanpage itu, kalau fake account itu nggak mungkin dong di bio-nya ditulis fanpage. Terus nggak mungkin juga bisa ketemu sama artisnya, dapat pengakuan sama artisnya. Itu sih yang aku ini. Tapi aku sempat sakit hati juga sih ya kalau ada yang bilang, itu mah fake account Karina itu bukan fake account gitu. Kalau fake account kan sakit hatinya dikiranya aku itu kayak penjahat gitu kan, ngaku-ngaku gitu kan, padahal itu adalah fanbase gitu ya guys. Aku kasih tahu, itu The Real Kareena Kapoor itu fanbase, bukan fake account gitu. Dan kenapa dinamain The Real Kareena Kapoor? jadi dulu itu kan Karisma Kapoor, The Real Karisma Kapoor. Nah, 4 bulan kemudian setelah Karisma Kapoor bikin itu, aku kayak kepikiran, aku bikin aja kali ya Instagram kata aku The Real Kareena Kapoor gitu. Udah gitu aja mengalir ya udah. Nah, jadi menurut kakak mungkin The Real Kareena Kapoor itu kakak mau menunjukkan aslinya Kareena Kapoor itu seperti apa gitu. Gitu filosofinya apa gimana? Enggak sih, itu kayak kerjaan dia aja sih, kayak kerjaan aktivitas doang, cuman sharing sama fans itu kegiatan Kareena Kapoor kerja ini, kerja itu gitu. Paling itu doang sih, bukan untuk memposisikan aslinya Kareena Kapoor gitu. Tapi menurut kakak nih yang sudah beberapa kali ketemu, menurut kakak dia tuh sifat asli dia tuh seperti apa sih di belakang layar? Di belakang layar ya itu kayak lucu gitu kan, terus udah lucu itu centilnya itu benar-benar centil kayak Dipu itu emang bener gitu, emang kayak begitu. Tapi berarti kayak ada kesan sombong lah, apa pemarah segala emang macam sih itu ya, enggak ada. Kalau ke aku sih ya alhamdulillah pas aku ketemu sama dia enggak sih ya, tapi kan posisi artisnya itu beda-beda mood gitu kan ya. Kadang ada dia lagi bete gitu, apalagi capek kan, kadang ada yang dihiraukan buat minta foto, enggak gitu, enggak mau gitu. Nah, paling orang yang bilang sombong paling yang ketika ditolak aja sih. Tapi alhamdulillah sih ke aku, nggak cuman ke aku sih ya, fans Indonesia banyak loh yang udah ketemu. Banyak, nggak cuman aku doang, ada berapa orang ya, banyak lah pokoknya. Dan mereka bisa foto, misalnya, dan mereka baik loh. Tapi Kareena Kapoor tuh emang baiknya itu ke fans internasional itu lebih baik. Kenapa? Karena fans internasional itu kayak lebih menghargai gitu kan. Kalau fans India kadang agak barbar, tapi sekarang udah enggak kok, dia udah baik. Kemarin aja pas ulang tahun aku ngeliat ya viral kan, ada fans India datang ke rumahnya, welcome dia, sampai di peluk-peluk juga kayak begitu. Tapi viral gitu ya, maksudnya baik gitu kan. Jadi kayak gini loh, Kareena Kapoor itu menurut aku ya, kayak dia itu punya perasaan, oh ini tuh fans gue beneran, oh ini fans cuma pengen foto bareng doang, gitu kayak. Jadi kayak punya ada perasaan gitu. Tapi kalau ke real fans tuh dia emang baik. Fans Indonesia nggak cuma aku doang loh yang bisa foto sama dia, banyak kok yang udah foto dan baik foto gitu, mau gitu istilahnya. Nah, apa namanya, sekarang nih bentar lagi kan dia mau ulang tahun nih, ya kan. Nah, harapan kakak buat Kareena Kapoor yang sebentar lagi ulang tahun tuh apa? Harapan aku sih mudah-mudahan karir dia terus-terusan ya sampai tua gitu kan, menghibur fansnya gitu. Terus dia makin mau lahirin punya anak yang kedua kan. Mudah-mudahan selamat ya. Terus mudah-mudahan, aku sih pengennya cewek biar sama Taimur kan, biar pasangan gitu kayak Sarah sama Ibrahim gitu. Mudah-mudahan pokoknya yang terbaik aja sih buat dia. Dan jadi itu ya harapan kakak untuk ulang tahun dia gitu kan. Kakak di India tuh kan sering banget tuh ada acara Coffee with Karan itu kan sering banget tuh jadi kontroversi kan. Setiap kali ada artis yang masuk situ gitu. Aku mau nanya nih, menurut pendapat kakak gimana tuh pas waktu Kareena Kapoor berbicara atau berpendapat tentang Sarah Ali Khan? Tentang Sarah Ali Khan, jadi kan gini, banyak fans Susan yang mengartikan bahwa kata-kata yang diucapkan sama Kareena Kapoor itu tertuju untuk Susan. Jadi gini, aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi maksud dari Kareena Kapoor bilang kayak begitu itu supaya Sarah Ali Khan fokus dulu untuk untuk karir gitu. Jangan jatuh cinta dulu sama artis yang pertama baru debut gitu. Karena gini loh, dulu itu Kareena Kapoor itu pertama debut di Kahona Pyar Hai kan. Mau debut di Kahona Pyar Hai sama Hrithik Roshan, dan kayaknya sih ada rasa seperti itu, dan akhirnya mereka di Kahona Pyar Hai kan akhirnya
putus kan, akhirnya dia nggak ngelanjutin syuting Kahuna PR dan jadi sama Absi Refugi, jadi ke film itu kan nggak sama Hritik, nggak Kahuna PR-nya, Kahuna PR-nya sama Amisa kan. Nah, Kareena Kapoor itu kayak memposisikan kayak ngasih nasihat kalau dia mengalami itu, jadi supaya anak si Sarah ini nggak jatuh cinta dulu di awal debut gitu, nantinya fokus dulu ke karir. Karena gitu. beresikonya panjang. Kalau pacaran dulu, jadi fokus dulu di karir baru nanti deh bisa. Nah, kebetulan kali ya aktor pertama Sarah Ali Khan itu susah, nah jadi deh diterbuli sekarang disangkut pautkan lagi gitu. Jadi intinya sih karena sekarang kan jadi banyak ya hatersnya Bebo gara-gara itu kan, padahal mereka nggak mencerna artinya, cuman itu kan hanya sepenggal potongan gitu, sepenggal potongan kata-kata dari itu, maknanya itu apa gitu kan. Kita flashback juga ke kehidupan pribadi Kareena, emang dia menasehati kayak ibu nasihati anak karena pengalaman dia gitu maksudnya. Itu sih menurut aku. Oke, kalau gitu Kakak makasih banyak ya udah mampir sukses di juga channel buat aku. kamu. Nice to know you Aku kita harus bikin konten lagi sih. Aku itu thank you banget buat Vina Lovers ya, fans kamu kan Vina Lovers, karena DM kalian itu banyak banget di fanpage aku, kayak yang nge-DM-nya itu pakai bahasa Inggris terus kayak copy paste dengan kata-kata yang sama. Kayak aku kan penasaran, ini siapa nyuruh gue nonton Boleh Curia kan, siapa ini? Oh, jadi Kakak gitu. tahu Boleh Curia itu dari fans fans kamu gitu kan. Jadi kayak tuh siapa ini nonton Boleh Curia, suruh nonton pakai bahasa Inggris lagi, terus kata-katanya sama gitu katanya. Penasaran dan aku nge-DM kamu gitu kan. Terus kenapa pengen collab? Karena kita sama-sama fans Bebo ya. Bener banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Bebo bareng-bareng. Amin. Sekali lagi makasih banyak buat Kakak udah mampir di channel aku. Pokoknya jangan Sukses juga buat kapok, kamu, sukses juga buat Kakak, Kamu sehat juga. selalu. Dan pokoknya semoga karirnya Kakak juga makin cemerlang ke depannya. Dan Amin. semoga makin dekat ya sama Bebo ya, makin Amin. lengket gitu. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan kamu juga pokoknya totalitas tanpa batas. Amin. Support Vina ya. Dalam keadaan apapun, inget ya, jangan ngefans cuman karena ini terus hilang gitu kan. Sama kayak aku juga support Bebo, support terus Vina juga support. Dia baik loh, nice, humble. Makasih banyak buat Selalu semua totalitas yang udah tanpa nonton. batas. Yes. Makasih banyak buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you next time. Bye. Bebo. Title. Dia